Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Afik dengan NIM 5032178. Saya berasal dari kelas 3C Prodi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai persamaan analisis regresi berganda, uji T dan juga uji F serta koefisien determinasi yang dimana untuk memenuhi tugas mata kuliah statistika. Berikut adalah penjelasannya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai persamaan analisis regresi berganda, uji T dan juga uji F, serta koefisien determinasi. Nah, di sini saya akan membuka terlebih dahulu aplikasi SPSS-nya. Setelah kita membuka aplikasi IBM SPSS, lalu kita pilih variabel view, lalu kita isi dengan variabel X1, X2, dan juga Y-nya. X1, X2, dan juga Y-nya. Lalu untuk label, saya asumsikan bahwa di sini di X1 saya asumsikan sebagai harga. Untuk X2-nya saya asumsikan sebagai kualitas produk. Lalu untuk Y-nya saya asumsikan sebagai loyalitas konsumen. Setelah itu, di sini saya ubah menjadi scale. Setelah kita memasukkan variabel X1, X2, dan juga Y, saya pilih atau kita klik data view-nya. Nah, di sini sudah terlihat ada tabel X1, X2, dan juga Y. Lalu kita masukkan saja datanya, kita copy paste di sini. Nah, di sini sudah terlihat sudah ada beberapa data yang sudah muncul di kolom X1, X2, dan juga Y. Lalu kita pilih analis, kita pilih regression, lalu kita pilih linear. Nah, di sini ada dua kolom, ada dependent dan juga independent. Untuk independent, kita masukkan variabel X1 dan juga X2-nya. Untuk dependent ini sendiri kita masukkan Y-nya, yaitu adalah loyalitas konsumen. Setelah itu kita klik OK. Nah, di sini sudah ada beberapa tabel yang muncul dari hasil data yang sudah kita input. Di sini ada 4 tabel, yaitu ada tabel variabel entered atau removed, ada model summary, ada ANOVA, dan juga ada coefficient. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan mengenai uji regresi linear berganda, yang dimana sebelumnya saya sudah menjelaskan bagaimana langkah-langkah untuk memasukkan data pada uji regresi linear berganda pada aplikasi SPSS. Di mana tadi hasil dari data tersebut ada 4 tabel, yang dimana ada variabel entry atau remover, ada tabel model summary, ada tabel ANOVA, dan juga ada tabel koefisien. Ya, nah, yang dimana pada uji regresi linear berganda ini, ada pun rumus persamaannya, yaitu adalah Y sama dengan A ditambah B1 X1 ditambah B2 X2 ditambah dengan E. Yang dimana Y sama dengan A ini adalah konstanta, dimana dapat kita lihat pada tabel koefisien. Nah, untuk A ini sendiri adalah konstan sebesar min 13,977 ditambah B1 X1-nya, yaitu ada pada harga sebesar 0,854 dan B2 X2-nya kualitas produk, yang dimana sebesar 0,463 ditambah E. Nah, lalu kita dapat interpretasi bahwa dari persamaan regresi itu dapat dilihat apabila nilai variabel bebas yaitu harga dan kualitas produk bernilai 0, maka nilai variabel terikat kinerja akan bernilai min 13,977. Kemudian, apabila nilai harga X1 dan kualitas produk sebagai X2
bernilai 1, maka nilai loyalitas konsumen Y akan bertambah dari min 13,977 menjadi min 27,954. Selanjutnya, ini pun juga berlaku bagi masing-masing variabel X1 maupun bagi variabel X2-nya. Yang dimana apabila variabel X1-nya itu bernilai 0, maka tetap menjadi 0,854. Namun apabila bertambah menjadi 1, akan menjadi 1,708. Begitupun dengan variabel X2, yaitu adalah pada kualitas produk, yang dimana apabila bernilai 0, maka sebesar 0,463. Namun, apabila bertambah 1, maka akan menjadi 0,926. Selanjutnya adalah uji hipotesis, di mana pada uji hipotesis ini menjelaskan dua uji. Yang pertama ada uji T ataupun parsial dan juga uji F ataupun uji simultan. Di mana pada uji T ataupun uji parsial ini sendiri, untuk mencari T-tabelnya ada pun rumus persamaannya, yaitu adalah T-tabel sama dengan A dibagi dengan 2, N dikurangi K dikurangi 1. T-tabel sama dengan A ini 0,005 dibagi dengan 2, N adalah banyaknya data, 50, K itu adalah banyaknya variabel 2 dikurangi dengan 1. T-tabel sama dengan 0,05 kita bagi 2 sebesar 0,025. 50 kita kurangi 2 dan kita kurangi 1 hasilnya 47. Nah, setelah kita mendapatkan ini, maka kita dapat lihat tabel di bawah ini. Nah, di sini adalah DF-nya 47 dan 0,025. Kita lihat 47 pada 0,025, yaitu adalah sebesar 2,01174. Jadi T-tabelnya yaitu adalah 2,01174 atau 2,011. Selanjutnya dapat kita simpulkan bahwa pada pengujian hipotesis pertama ataupun H1 di variabel X1 dan juga variabel Y dapat kita ketahui nilai signifikan untuk pengaruh X1 terhadap Y adalah sebesar 0,000 lebih kecil daripada 0,05. Nah, ini ya, 0,000 lebih kecil daripada 0,5. Dan nilai T hitungnya itu 6,042 yang ini. Yang X1 pada harga 6042 itu lebih besar daripada nilai tabel kita cari tadi, yaitu sebesar 2,011. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa H1 itu diterima. Artinya, terdapat pengaruh harga X1 terhadap loyalitas konsumen sebagai Y. Selanjutnya untuk pengujian hipotesis kedua, H2 pada variabel X2 dan juga Y, diketahui nilai signifikan untuk pengaruh X2 terhadap Y adalah 0,000. Ini. Nah, itu lebih kecil daripada 0,05. Dan nilai T hitungnya itu sebesar 3,860. Lebih besar daripada nilai T-tabel yang kita cari, 2,011. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa H2 itu diterima, artinya terdapat pengaruh kualitas produk X2 terhadap loyalitas konsumen Y. Selanjutnya yaitu adalah uji F atau simultan. Nah, di mana pada uji F itu atau uji simultan kita melihat tabel ANOVA. Tetapi kalau misalkan untuk melihat uji T, kita itu melihat tabel coefficient. Jadi berbeda. Nah, untuk mencari F-tabel pada uji F ataupun uji simultan, itu ada rumusnya, yaitu F-tabel sama dengan DF2 sama dengan N2 sama dengan N dikurangi K. Terus F-tabel sama dengan DF2, N2 sama dengan N ini banyak data sebesar 50, K-nya ini banyak variabel 2. Jadi F-tabel sama dengan DF2, N2 sama dengan 50 kurangi 2 sama dengan 48. Nah, untuk mencari F-tabelnya, kita juga lihat tabel di bawah ini. Nah, di mana DF-nya itu DF yang 2 ya. Nah, untuk N-nya itu adalah 48. 48 pada DF yang kedua, yaitu adalah 3,19. Jadi F-tabelnya itu sama dengan 3,19. Jadi untuk kesimpulannya pada uji F ataupun uji simultan ini yaitu adalah
Berdasarkan output di atas, diketahui nilai signifikan pengaruh X1 dan juga X2 secara simultan terhadap Y sebesar 0,000, lebih kecil daripada 0,05, dan nilai F hitung sebesar 34.244 itu lebih besar daripada F tabelnya yang ini. Artinya bahwa H3 itu diterima, yang artinya terdapat pengaruh harga X1 dan kualitas produk X2 secara simultan terhadap loyalitas konsumen Y. Selanjutnya yang terakhir ada koefisien determinasi. Nah, pada koefisien determinasi ini kita melihat tabel pada model summary. Berbeda tadi ya, kalau misalkan tadi kan T-tabel T-tabel sama T uji F sama uji T itu kan melihat ANOVA dan juga summary. Tapi kalau misalkan koefisien determinasi itu kita melihat tabel model summary juga, sama seperti uji T. Berbeda ya, berbeda. Tadi kita melihat koefisien kalau uji T, tapi kalau misalkan uji koefisien determinasi kita melihat model summary tabelnya. Nah, di mana di model summary ini kita melihat bahwa R2 ataupun R square-nya itu sebesar 0,593. Yang dimana artinya bahwa pengaruh variabel untuk harga X1 dan kualitas produknya sebagai X2 secara simultan terhadap variabel loyalitas konsumen Y adalah sebesar 59,3%. Baiklah, cukup sekian. Terima kasih. Ini adalah hasil penjelasan saya mengenai uji regresi linear berganda. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafin. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.